Kita ingin ke Pak Hasan dari PWNU. Pak Hasan? Halo? Ya. Ya, Pak Hasan, lantas langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Hasan? Oke lah, saat ini belum ada PJ dari unsur TNI ataupun Polri, tapi langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan dari PWNU sendiri? PWNU atau Nahdlatul Ulama itu ketika bertindak atau berpendapat itu senantiasa didasarkan atas kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama. Ada kaidah begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bagaimana kita itu menolak kemafsadatan atau keburukan daripada nanti memperoleh kemaslahatan. Maka jelas, keberadaan pada masa lalu ketika TNI maupun Polri atau ABRI pada masa lalu itu memiliki fungsi ganda, fungsi ABRI, itu madorotnya atau kemafsadatannya tampak. Sehingga ada reformasi. Maka kita itu mengantisipasi agar kemafsadatan itu kembali muncul atau kembali ada. Maka kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh itu menjadi relevan untuk jadikan dasar bagi Nahdlatul Ulama untuk menolak bagaimana pejabat dari TNI Polri aktif itu menjadi penjabat kepala daerah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, tentu kita memiliki atasan. Atasan kita adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bagaimana nanti kita akan menyuarakan aspirasi kita kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar menolak TNI Polri aktif itu menjadi penjabat kepala daerah. Kemudian tradisi kita di Nahdlatul Ulama adalah ketika ada permasalahan kita sikapi secara organisatoris melalui pembahasan-pembahasan dalam bahsul masail istilahnya. Bagaimana itu kita bahas kemudian menjadi rumusan hukum, yang rumusan hukum tersebut menjadi keputusan organisasi. Bahwa sudah tampak bahwa ketika kita itu memperkuat adanya supremasi sipil, maka itu akan menjadi konklusi atau kesimpulan dari bahsul masail yang kita lakukan, dan itu akan kita sosialisasikan sampai ke tingkat ranting dari NU itu sendiri. Baik. Nanti akan kita lanjutkan. Seperti itu akan kita sosialisasikan kita tahan dulu melalui sampai institusional. Oke, baik. Kita harus dengar dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sebelumnya dalam dialog ini kami sudah mengundang pihak dari Kemendagri dan juga dari Pan-RB, namun yang bersangkutan belum dapat hadir sampai dengan dialog kita ini berjalan. Nah, saya ingin kembali ke Pak Saan Mustafa. Pak Saan, ini kan tadi kalau kita mendengar suara dari Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2 tampaknya memang tidak baik lah, tidak elok lah kalau ada unsur dari TNI dan juga Polri menjadi penjabat begitu untuk di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan. Tetapi bagaimana kalau seandainya daerah tersebut merupakan daerah yang rawan konflik? Apakah tidak apa-apa ataukah memang sebaiknya harus diganti? Misalkan di Papua Barat. Ini kan sebenarnya gini, saya juga baca peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pilkada ya tahun 2016 pasal 201 terkait dengan pasal 201 ini kan termasuk pasal yang di judicial review oleh sebagian orang ke Mahkamah Konstitusi, tapi JR itu kan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi memberikan berbagai pertimbangan terkait dengan soal rekrutmen dan pengangkatan PJ kepala daerah. Jadi di situ memang disampaikan TNI aktif atau Polri aktif itu memang dibolehkan menjadi pejabat asal dia sudah bermutasi menjadi ASN. Pernah ada contoh juga misalnya 2018 itu di Jawa Barat mau ada pilkada, masa jabatannya habis. Itu saya ingat Pak Iriawan waktu itu adalah Sestama Lemhanas, dia masih polisi aktif jenderal. Nah itu menjadi pejabat. Nah, cuman saya katakan bahwa itu bukan pilihan utama. Kenapa bukan pilihan utama? Sekarang ini kan posisinya masif, banyak sekali kan gitu. Yang kedua dalam waktu yang lama. Nah, karena dalam waktu yang lama, maka saya katakan, maka prioritaskan dulu pejabat media atau pratama yang memang itu ini murni dari ASN. Nah, ini dulu semua kita sampaikan. Maka penting juga misalnya pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur terkait dengan soal penolakan, terkait dengan soal keberatan tadi, supaya tidak misalnya menimbulkan persoalan baru. Nah, jadi ini penting. Jadi untuk mendengarkan itu semua, walaupun dibolehkan, tapi lihat dari sisi mudaratnya.
sisi lihat dari sisi manfaatnya juga kan gitu kan. Jadi kedepankanlah dari sisi kemaslahatannya. Hal ini sebetulnya sudah dibicarakan nggak dari DPR sendiri sebagai wakil rakyat dengan kementerian terkait, Kang Saan? Ini kita baru mau nanti RDP nanti minggu depan sebenarnya kita mau agendakan ini ya kan terkait dengan kemarin kan kita baru reses. Kita memang mau ada pembahasan terkait dengan soal pengisian kepala-kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Termasuk juga kita nanti akan mendiskusikan, membicarakan dan menanyakan juga terkait dengan soal pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan terkait dengan judicial review pasal 201 Undang-Undang Pilkada, yang dimana pemerintah harus memberikan peraturan turunan pelaksana terkait dengan soal mekanisme rekrutmen dan penempatan pejabat kepala daerah. Nah ini akan coba kita nanti diskusikan. Okay. Tapi sekali lagi, walaupun dibolehkan dengan segala argumentasinya, Kepala BKN juga sudah menyampaikan ke publik di media massa banyak bahwa itu dibolehkan. Tapi sekali lagi, lihat dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya. Mana yang lebih banyak maslahatnya, itulah yang kedepankan. Yang kira-kira menimbulkan banyak mudarat karena banyak pertentangan, banyak penolakan dan sebagainya, itu harus dihindari. Okay. Maka sekali lagi, alangkah baiknya kalau itu diberikan ke pejabat media atau pratama yang memang murni itu ASN. Baik. Selanjutnya saya ingin ke Bang Refli. Bang Refli, ini kan memang tadi disampaikan bahwa sebaiknya tidak TNI dan Polri. Tetapi begini, ada statement dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam pada tanggal 25 Mei lalu mengatakan bahwa itu dibolehkan kok sama undang-undang, peraturan pemerintah dan juga vonis MK itu dibenarkan untuk mengangkat TNI dan Polri menjadi penjabat. Iya, ini kan kita berbeda bacaan ya. Kalau saya mengatakan tidak boleh, karena dari undang-undang itu jelas yang dibolehkan itu adalah jabatan-jabatan tertentu saja. Misalnya kalau dia TNI aktif, ya boleh kalau di Kemhan, misalnya di Wantanas, ya, kemudian di Badan Penanggulangan Teror dan lain sebagainya. Tapi jabatan-jabatan lain yang tidak disebutkan di undang-undang, apalagi penjabat kepala daerah yang notabene adalah wilayah politik, dan kita tahu tujuan dari reformasi adalah membuat ABRI atau TNI Polri tidak berpolitik lagi, maka sesungguhnya harusnya tafsirnya adalah tidak boleh. Demikian juga polisi. Di situ kan dikatakan bahwa selain jabatan di luar lingkup kepolisian boleh, tetapi dengan penugasan Kapolri. Nah sekarang pertanyaan kita mudah sekali. Apakah menjadi penjabat kepala daerah itu atas penugasan Kapolri, ataukah itu karena penunjukan Mendagri dan Presiden, tergantung levelnya, apakah gubernur, bupati, wali kota. Kan ini urusan Presiden dan gubernur, Presiden dan Mendagri. Karena itu menurut bacaan saya, ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan boleh jadi, tetapi kalau sudah menjadi pejabat tinggi media. Jadi intinya menurut putusan MK adalah sepanjang dia menjadi pejabat tinggi media atau pratama, maka dia boleh menjadi penjabat kepala daerah. Padahal kita tahu untuk menjadi pejabat tinggi media dan pratama itu di lingkungan TNI Polri harus tunduk pada undang-undang. Kalau misalnya wilayahnya adalah wilayah di luar yang ditunjuk itu, maka ya dia harus pensiun terlebih dulu. Jadi ada diskoneksi dulu dengan TNI dan Polri-nya secara aktif, baru dia diangkat, ya seperti misalnya saya bilang Roni Sompi, barulah pada saat itu bisa dia diangkat. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca undang-undang menurut saya, tidak hanya kita baca letter lex begitu saja, harus dengan semangat reformasinya, spiritnya, demokrasinya dan lain sebagainya. Itu soal paradigma berpikir. Bagaimana? Tapi soal yang teknis tadi seperti Kang Saan katakan, Kang Saan katakan, lah masa nggak ada yang lain sih, ya langsung pakai lompat ke TNI dan Polri aktif begitu. Oke. Lantas bagaimana kalau misalkan pertanyaan sama tadi saya lemparkan ke Kang Saan Mustafa. Oke lah kalau Surabaya atau maksudnya Jawa Timur ini daerah yang secara konflik relatif aman. Bagaimana kalau misalkan penempatan TNI Polri tersebut di daerah yang rawan konflik, misalkan di daerah Papua ataupun juga Papua Barat. Apakah itu juga dilarang atau sebaiknya jangan? Karena kan di sana mungkin membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih powerful lagi begitu. Bang Refli. Pertanyaan saya, kalau misalnya masalahnya di Papua Barat, di situ ada TNI enggak? Ada Polri enggak? Ya kan? Dan selama ini apakah kepala daerahnya
TNI aktif atau Polri aktif, kan enggak. Jadi maksudnya alasan itu tidak justified kalau menurut saya. Oke. Jadi kita jangan membuat alasan yang menurut saya tidak justified untuk membenarkan pelanggaran undang-undang. Tapi sekali lagi, soalnya bukan suka dan tidak suka. Soalnya adalah ini adalah pelanggaran undang-undang. Memang kadang-kadang undang-undang ada dispute dalam menginterpretasikannya. Tetapi begitu ada tafsir MK, ya paling tidak kita hormatilah tafsir tersebut untuk membaca undang-undang dengan cara yang barangkali lebih bertanggung jawab dan lebih sesuai dengan semangat dan paradigma berpikir demokratisnya begitu. Oke, saya ingin ke NU lagi. Pak, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa akan dilakukan diskusi, akan dibicarakan. Apakah kira-kira wacana ini juga akan dibahas secara serius oleh PBNU dalam waktu dekat? Ya sangat serius sekali. Jadi memang NU itu sebagai bagian dari kekuatan civil society itu punya tanggung jawab untuk mengemban amanah atau melaksanakan amanah reformasi. Di antara amanah reformasi di samping pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga mengembalikan supremasi sipil. Mengembalikan supremasi sipil itu caranya tidak lain dan tidak bukan mengembalikan fungsi TNI dan Polri secara profesional sebagai alat negara. Kapan ini akan dibahas dibawa ke PBNU, Pak? Maka di dalam PWNU itu memiliki mekanisme organisasi, kalau di PW namanya Muskerwil, Musyawarah Kerja Wilayah, yang nanti di sana akan dibahas bagaimana keputusan secara organisasi. Dari Muskerwil itu nanti kita sampaikan kepada PBNU agar dibuatkan forum nasional, bisa kombes atau konferensi besar dan munas alim ulama. Dari sanalah kemudian keputusan organisasi itu dibuat secara nasional. Maka langkah-langkah seperti ini tentunya bisa cepat kita lakukan ketika kita melakukan koordinasi di bawah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai macam pemberitaan ini, kita mengajak kekuatan civil society tentunya di samping NU ya, ada Muhammadiyah dan yang lainnya untuk bersama-sama menyuarakanlah bagaimana amanat formasi itu bisa kita kawal secara bersama-sama. Dan dari internal Nahdlatul Ulama sendiri tentu kita akan bahas secara serius melalui berbagai macam media maupun forum-forum organisasi yang ada di pengurus wilayah, pengurus cabang hingga tingkat ranting. Oke, jadi itu yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Hasan perwakilan dari NU, kemudian juga Kang Saan Mustafa dari Komisi 2 DPR RI dan juga pakar hukum tata negara Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak dari Kemendagri, namun yang bersangkutan sampai dengan dialog ini berakhir belum dapat bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat sore, semoga sehat selalu.